Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Rifa Handayani. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti pelatihan Merdeka Belajar. Nah, di sini terdapat 5 poin atau 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, menjelaskan tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, apakah kamu mengetahui apa itu manusia merdeka? Dan pernahkah kamu membaca dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, modul 1 ini menjelaskan tentang manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang berstandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Penting bagi murid untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar murid yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungan agar menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Sedangkan dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memakai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Modul 2, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya, di mana beliau hidup dan masih relevan hingga sekarang ini. Selain pendidikan, kecerdasan atau keterampilan berpikir, pendidikan kultural yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya, misalnya menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pencapaian pembelajarannya, dan sesuai dengan kompetensi sangat dibutuhkan oleh murid. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid, kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisah dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri ada 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman itu adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama ini pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan murid. Karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Modul 4, budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dinamai dengan paduan antara cipta atau kognitif dan rasa efektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik.
Nah, sebagai pendidik di sekolah, ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Modul 5. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Nah, terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu guru yang sudah mau mendengarkan dan melihat penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.